Eh, baca seperti biasa dulu Oh, kan baca Kak? seperti Apa biasa kan? dulu. Ya, Ya. silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya wa qatlihimul anbiya bighairi haqqin wa qawlihim qulubuna gulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Tahlil qiraatnya yang pertama pada lafaz Ada naqdi berapa permasalahan, Karima? ada 9 Kak. 9. Langsung dibaca aja yang Oh, thoriqatul jamak yang pertama. baik Kak. Yang pertama kolun. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya bighairi haqqin wa qawlihim qulubuna gulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Yang kedua Hisham. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya bighairi haqqin wa qawlihim qulubuna gulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Yang ketiga yaitu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir, kalau Ibnu Katsir nanti mim jamaknya sudah silah, Karima. Sedangkan kita dahulukan mim jamak yang sukun dulu. Oh, jangan. Ibnu Katsir mim Saya jamaknya silah kan ya? Punya Karima apa? Setelah Hisham apa punya Karima? Ibnu Katsir Kak, kayak saya salah deh Kak. Tadi sebentar. Nggak ada yang salah, mungkin kurang tepat aja. Iya. Ya, jadi kalau Ibnu Katsir lebih Oh iya didahulukan, silah Kak. Iya, berarti kan kurang mim tepat. jamaknya silah. Berarti kan otomatis nggak mungkin ya. Kita selesaikan dulu mim jamaknya yang sukun, semuanya baru nanti silah. Berarti Setelah Ibnu Katsir siapa yang di Karima? Berarti Waras kan Ibnu Katsirnya dicoret dulu. ya Kak. Siapa? Setelah Ibnu Katsir saya Waras Kak. Kalau waras kan berubahnya di nomor 4. Di pembacanya nakal pada lam ta'rif atau asakinul mausul. Ada nggak yang masih dibaca dengan tahqiq? Ad-Duri Kak. Kalau ad-duri sudah dibaca dengan bikasril ha wal mim. Bihimil. Itu yang masih bihimul. Waqat lihimul. Oh, ini Kak. Waras Kak. Waras Ya, membaca, ya benar. Waras waqat lihumul. Akan tetapi waras pada lam ta'rif sudah dibaca dengan nakal. Rawi dari Ibnu Amir siapa Karima? Ibnu Amir. Aduh Kak, aduh. Aduh Kak, maaf Kak tadi headsetnya copot. Ya, rawi dari Ibnu Amir siapa? Ibnu Amir Asusi. Ibnu Amir, bukan Abu Amr. Ibnu Amir.
Hisham sama Ibnu Zakwan, Kak. Nah, Hisham sama Ibnu Zakwan. Hisham kan tadi sudah ada bacaannya. Kemudian kalau Ibnu Zakwan ikut bacaan siapa? Ibnu Zakwan masuknya ke 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 Ibnu ke Ibnu Amir, Kak. Ih, saya Gimana coba Karima? Dijelaskan satu-satu. Ibnu Amir kan ada dua rawi kan? Iya, Hisham dan Ibnu Zakwan. Tadi kan Karima sudah membaca yang bacaan Hisham ya, yang kedua tadi ya. iya, Kak. Nah, berarti Oh, yang belum dibaca siapa? Ibnu Zakwan berarti kan. Nah, Ibnu Zakwan itu mengikuti bacaan siapa atau punya wajah bacaan tersendiri? Ibnu Zakwan. ke Kalau yang Ibnu punya Karima gimana? ke saya abis Hisham saya Ibnu Katsir, Kak. Ya, Kak Iha tanya yang Ibnu Zakwan punya bacaan tersendiri atau mengikuti atau wandaru jama'ahu? Saya nggak nggak ada bacaan sendiri, tapi saya nggak nulis itu, Kak, yang di Indaro Jamaahunya juga saya nggak tertera. Berarti Ibnu Zakwan nggak ada bacaan berarti ya di Karima. Nggak Iya, mengikuti wandaru jama'ahu dan nggak punya wajah bacaan tersendiri. iya, Kak. Ya udah nggak apa-apa. Coba sekarang dibaca Ibnu Zakwan. Riwayat Ibnu Zakwan. Kalau Ibnu Zakwan itu masih sukun ya, Kak. Sukun. Perbedaan Hisham dan Ibnu Zakwan. Kalau Hisham tadi membaca lafat bal toba'a dibaca dengan idgham, bat toba Allah. Kalau Ibnu Zakwan dibaca dengan izhar, bal toba Allah. Depannya sampai situ sama. Hanya berubah di bal toba Allah saja. Iya, Kak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya wa qatlihimul anbiya wa qatlihimul anbiya bighairi haqqin wa qawlihim qulubuna gulf bal taba'u izhar kan Izhar. kayak Untuk Ibnu Zakwan dibaca dengan izhar. bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Itu Wandaru Ibnu jama'ahunya siapa? Asim, Kak. Asim. Nah, kalau Ibnu Zakwan tidak ada, tadi yang punya Karima, Asim punya wajah bacaan tersendiri atau Asim mengikuti Wantara Jam'ahu? Kayaknya saya tadi salah nulis deh, Kak. Maksud saya ini Ibnu Katsir tuh maksudnya Ibnu Zakwan. Saya mungkin salah nulis, Kak, ini. Tapi ada bacaan Ibnu Katsir tersendiri? Nggak ada. Kayaknya saya Nggak ada. Ibnu Katsir sama juga deh, Kak, sama Ibnu Zakwan. Beda. Kalau Ibnu Zakwan kan mim jamaknya sukun. Kalau Ibnu Katsir nanti mim jamaknya sila. Oh, oh berarti saya iya Ibnu Katsirnya saya yang di sini nggak ditulis, Kak. Oh gitu. Ya berarti Ibnu Zakwan ya. Ibnu Zakwan Wantara Jam'ahunya Asim. Kemudian Iya, setelah Ibnu Zakwan bacaan siapa? Ibnu Zakwan itu Ibnu Ibnu Katsir ya, Kak. Ibnu Katsir nanti bagian akhir karena mim jamaknya sila. Warosh bukan, Kak? Warosh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya wa qatlihimul anbiya bighairi haqqin wa qawlihim qulubuna gulf
Bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Lalu Ad-Duri ya, Kak? Ad-Duri. Silakan. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimil anbiya bi ghairi haqqin wa qawlihim qulubuna gulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Lalu setelah itu asusi. Asusi hanya berubah di fala yu'minuna, dibaca dengan bil ibdal. Fala yu'minuna illa qalila. Hanya di situ saja. Berarti abis ini asusi apa bukan, Kak? Ya, setelah Ad-Duri asusi. Yes. Fabima maqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimil wa qatlihim. Iya benar. Wa qatlihimil kasrul ha wal mim. Iya, Kak. Fabima maqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimil anbiya bi ghairi haqqin wa qawlihim qulubuna gulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Lalu setelahnya kholaf. Fabima maqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihumul Kholaf di situ pada lafadz qatlihim. Di situ masih kasrul ha wal mim atau sudah berubah? Kholaf. Kak. Udah berubah, Kak. Sudah berubah, haknya dibaca dengan apa, mimnya dibaca dengan apa? Dibaca domah, Kak. Qatlihumul bi dhammil ha wal mim berarti ya. Wa qatlihumul. Fabima maqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihumul Fabima maqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihumul anbiya wa qatlihumul anbiya bi ghairi haqqin wa qawlihim qulubuna gulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Lalu setelahnya kholat, Kak. Kalau tadi kalau siapa namanya Karima mewakafkan pada lafadz waqad lihumul anbiya sampai situ ya. Berarti itu lam ta'rifnya atau asakinul mausulnya itu enggak wasol, dibaca dengan waqaf. Yang nantinya kholaf mempunyai wajah bacaan tersendiri, nanti begitu pun kholat. Kalau misalkan cari amannya sesuai dengan kaidah yang di sini, berarti jangan waqaf di waqad lihumul anbiya. Karena kalau wakaf di situ, kholaf mempunyai dua wajah bacaan. Pada sakinul mausul atau lam ta'rif. Berarti ya, Karina? Di ayatilah aja, Kak? Ya. Baca ulang lagi, Kak. Ya, yang kholaf. Fabima maqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah.
Wa kufrihim. Kufrihim bi ayatillahi wa qatlihumul anbiya bi ghairi haqqin wa Bila qawlihim gunna atau bi adamil gunna kholaf. bila guna ya maaf wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihumul anbiya bi ghairi haqqin wa qawlihim qulubuna gulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Cukup Karima, dilanjutkan sama Konita. Kasih Kak. Sama-sama. Berarti yang nomor berapa, Kak? Tadi baru selesai sampai kholaf. Kholaf. Di Konita itu nomor 7, Kak. Sebentar. Ya, berarti selanjutnya bacaan siapa Konita? Konita izin share screen Jeli ya? Ini punya Konita ya? Ya, ini punya Konita. Oke. Iya, itu punya Konita. Berarti baca kholaf lagi atau kholaf, Kak? Kholaf Kholaf ada yang berapa pertama. wajah bacaan Konita? Kholaf itu di aku kholaf 1, Kak. 1, berarti hanya ada 1 wajah bacaan. Berarti selebihnya kholat. Kholat. Silakan kholat. Kholat itu beda sama kholaf itu di nomor 7-nya dibaca bigunnah. Baca ya, Kak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله Nah, berhenti Konita, dulu, sakit ya. berarti Iya, itu yang punya Konita, yang poin nomor 3, untuk mulai dari kholaf sampai kholat. Di situ yang poin nomor 3 kan masih mengikuti ad-duri itu, ya, punya Konita, masih kasrul ha wal mim. Sedangkan Hamzah ketika membaca waqat lihim dibaca dengan bidhammil ha wal mim. Jadi mulai dari kholaf sampai kholat nanti direvisi bidhammil ha wal mim. Ya, Konita ya. Berarti waqat lihumul. Waqat lihumul. Ya. Dari bagian mana, Kak? Mulai dari kholaf. Kholaf. Jadi nanti bacaan kholaf sampai Al-Kisai nanti itu bidhammil ha wal mim. Kalau sakitnya benar ya, Kak ya? Sakitnya benar ya. Hanya poin 3 aja. Ulang ya, Kak ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم قلوبنا غلف. Waqaulihim bukan waqatlihim. Waqaulihim. Waqaulihim. Ulang, Kak. Ulang. Oh, ya, Kak ya. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. Apanya? Idgham. Bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Ini Konita masih kholat yang wajah pertama. Kholat yang wajah pertama itu masih bil idhar. Oh. Bil idhar ya. Bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Nah, sekarang baru kholat yang wajah kedua bil idgham. Enggak apa-apa diulangi langsung dari bal toba Allah, enggak apa-apa. Oke.
بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Nah, itu tadi bacaan kholat yang wajah kedua. Sekarang kholat yang wajah ketiga, tahqiq fi sakinil mausul dan izhar fi lafdi bal taba'a. Bedanya di tahqiq sama izhar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Kholat yang keempat ya? Kholat yang keempat bitahqiq fi sakinil mausul atau lamut ta'rif, kemudian bil idgham fi lafdi bal taba'ah. Bukan yang di nomor 8 aja, Kak? Iya, nomor 8 aja. Tahqiq juga. Tahqiq yang di tadi loh, yang di lam ta'rifnya tetap tahqiq sama seperti yang tadi. Berarti bisa diulangi dari bal taba'ah. Hanya dibaca idgham saja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Oke. Terus Al-Kisai. Sampai Al-Kisai berarti masih lihumul ya, Kak? Masih lihimul bidammil ha wal mim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Terus Selanjutnya Warsh yang tawasud mad badal. Masya Allah, beda semua. Sudah kasrul ha wa dhammil mim ya di situ ya. Waqad lihimul. Berarti panjang ya. Nah, Kak, panik. Maaf. Gak apa-apa, silakan ayo. Kalau misalkan nanti nggak kuat, berhenti di tengah-tengah nggak apa-apa. Nah, terus betul 6 harokat. Sambil jalan aja, Wanita. Iya. Nanti juga kelihatan sendiri perbedaannya. Gak usah takut, karena memang banyak perubahan di situ, jadi takut bacanya. Iya. Sambil jalan aja nanti, oh ternyata ini berubah gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqadihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayat. Ini panjangnya bi ayat ya. Gitu kok. Bi ayatillah.
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وقتلهم Oh الأنبياء. iya, nakal. Oke. Ambianya ambia, Kak. Ambia, karena kan Ambia. Warsh kan rawi dari Imam Nafi'. Farasul huruf Oke. yang membaca dengan hamzah Nafi'. Oke. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون. Yuminuna dibaca ibdal. بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Sekarang Warsh yang wajah kedua hanya berubah di mat badalnya, yang aslinya tul tawasud tadi dirubah menjadi tul mat badal. Selebihnya sama kayak tadi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Nah, sekarang mim jamak yang sukun sudah selesai semua. Baru kita beralih ke mim jamak yang sila. Silakan. Takut. Sila. Sila kosar. Ya, harokat. Terus takut. Nggak usah lihat itu, nggak usah lihat thariqatul jamaknya, bikin takut. Yang penting mim jamaknya silah, selebihnya seperti bacaan biasa. Kecuali yang al-anbiya tadi diganti dengan hamzah, al-anbiya. Udah selebihnya biasa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله. Qasr saja, ayatillahnya qasr seperti biasa. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Nah, sekarang Ibnu Katsir hanya berubah di waqatlihimul anbiya. Kalau tadi al-anbiya, sekarang al-anbiya. Oke. Lebih biasa ya, Kak, berarti, Kak? Iya, lebih biasa, lebih nggak ada banyak perubahan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون. Kufrihimu, mim jamaknya sila. Oh iya.
بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Nah, lebih gampang baca kan ya Konita daripada kita ngelihat Thariqatul Jama'. Jadi yang penting kuncinya misalkan ya kita disuruh baca kolun sukun mim jama'. Udah mim jama'nya sukun aja, selebihnya masih sama dengan bacaan kita. Begitu ya. Coba Nur Anissa coba. Makasih Konita. Ini masih share screen ini aja. Nur Anissa ada? Punya Kak Anis ya, aku share screen aja. Oh ya. Ada dia. Tadi saya punya Karima nggak ada. Ini punya Konita. Oke. Nur Anissa Ini ada? punya. Ada Kak. Oh ada. Coba Nur Anissa dibaca dengan riwayat kolun disukuni mim jama' dengan sukun mim jama'. Silakan. Sukun mim jama'. Ya. Kak. Anissa lagi di mana? Kok kayak gelap gulita begitu? Nggak ada ininya. Lampunya gelap. Nggak listrik mati kan di sana? Enggak. Maaf ya Kak, gelap ininya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting terdengar suara kok. Silakan Iya. Anissa. Kolon yang pertama ya? Kolun dengan sukun mim jama'. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya'a bi ghairi haqqin wa qawlihim Al-Anbiya di situ dibaca dengan hamzah Nisa. Oh iya. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya'a bi ghairi haqq wa qatlihimul anbiya'a bi ghairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Sekarang di riwayat kolun bisilah mim jama'. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya'a bi ghairi haqq wa qatlihimul anbiya'a bi ghairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Diriwayati Warash bi qasri mat badal. Dengan riwayat Warash qasr mat badal. Warash qasr mat badal. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya'a bi ghairi haqq
وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Sekarang yang diriwayati Warash bitawasuti mat badal dengan tawasud mat badalnya. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Sekarang diriwayati Warash bitul mat badal dengan tul mat badalnya. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Imam Nafi' qaulun sama Warash sudah selesai, kemudian Ibnu Katsir coba. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Ibnu Katsir sudah selesai, kemudian Imam Abu Amr biriwayati Ad-Duri. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Biriwayati As-Susi. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق
قتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Cukup Nur Anissa, coba dilanjutkan sama Nafa Awaliyah. Hadir Nafa? Nafa hadir nggak? Nafa? Ada nggak, Nafa? Nggak ada? Nggak tahu ya, kayaknya nggak hadir. Nggak ada ya. Coba Nadra. Iya, Kak Iha. Iya, Ya, Kak. silakan. Tadi kan sudah selesai sampai riwayat Ad-Duri dan As-Susi dari Imam Abu Amr. Coba sekarang Imam Ibnu Amir, riwayat Hisham dan Ibnu Dzakwan. Silakan diriwayati Hisham. Bismillahirrahmanirrahim. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Sekarang diriwayati Ibnu Dzakwan. Dari bal toba aja ya, Kak? Ya, bisa. Dari situ juga bisa. بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Ibnu Amir sudah kan ya, berarti Hisham Ibnu Dzakwan. Kemudian Asim tadi sudah sama dengan Ibnu Dzakwan. Hamzah sekarang, Hamzah riwayat Khalaf, Nadra. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وكفرهم diulangi dari wakufrihim. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم Sakkah. Ada asakinul mausulnya atau lam ta'rifnya. وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Kemudian diriwayati Khallat fi wajhil awal. Khallat yang wajah pertama. Sama dengan yang Khalaf tadi berarti sakat dan idhar dulu. Sakat fi sakinil mausul wal idhar fi lafdi bal taba'a. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم Sakat waqatlihumul anbiya وكفرهم بآيات الله وقتلهم
الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Sekarang yang khollat wajah kedua yang bil idgham. Diulangi dari bal taba'a saja. بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Khollat fi wajhi tsalits, wajah yang ketiga, bitahqiq fi sakinil mausul atau fi lam ta'rif wal idhar fi bal taba'a. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Wajah yang terakhir bacaan khollat bitahqiq fi sakinil mausul bil idgham fi lafzi bal taba'a. Diulangi dari bal taba'a saja nggak apa-apa, langsung dibaca dengan idgham. بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Wajah bacaan yang terakhir Al-Kisai, silakan Nadra. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Cukup Nadra, terima kasih. Coba Jal ditutup dulu share screen-nya. Nah, itu ya untuk apa namanya revisian atau koreksian dari yang surah An-Nisa ayat 155. Tadi ikut punya siapa tadi ya? Punya Konita juga bisa, cuma tadi ada revisian yang di pembahasan qatlihim bi dhammil ha wal mim untuk hamzah ya. Tadi punya siapa? Punya Konita masih bi kasril ha wal mim. Untuk selebihnya sudah bagus. Kemudian sebelum kita ke materi, mungkin dari teman-teman ada yang masih belum jelas di pembahasan mulai dari awal nggak apa-apa. Misalkan, Kak saya masih belum jelas mim jama atau dan sebagainya. Silakan bertanya dulu. Atau pokoknya sampai dari awal sampai akhir nggak apa-apa. Sampai lamnya hal dan bal kemarin. Oh sampai kesepakatannya kemarin sudah. Silakan. Atau sudah paham semuanya, sudah jelas semuanya? Alhamdulillah kalau sudah jelas ya. Kak, mau mastiin. Tadi mungkin dari yang lain masih ada yang kebalik ya. Nanti kalau selanjutnya, misalkan ada dua hukum yang sama kayak gitu, kayak yang qatlihimul anbiya, kan anbiya ada dua hukum ya Kak? Ada fathul huruf, ada mad mutasil, itu yang ditulis yang mana dulu Kak? Biar teman-teman kita tulis dulu yang mad mutasilnya terlebih dahulu ya. Kalau misalkan dalam satu kalimat seperti itu, kemudian ada, kalau di situ kan ada tiga hukum sebenarnya. Ada sakinul mausul pada lam ta'rifnya, kemudian ada mad mutasilnya, kemudian ada farsyul hurufnya. Nah, kalau lam ta'rif kan sudah jelas itu ya, sudah jelas di depan sebelum mad mutasil dan farsyul huruf. Nah, antara farsyul huruf dan mad mutasil kita lebih dahulukan yang mana? Kita lebih dahulukan yang kaidah usulnya terlebih dahulu. Karena itu posisinya sama, ya. Al-anbiya'a pada ya dan
panjang huruf matnya itu hampir sama di situ. Tapi kita dahulukan yang kaidah usulnya terlebih dahulu. Kaidah usulnya itu berarti mat muttasil, baru nanti kaidah farsul huruf. Karena kan kalau dalam ilmu qiraat itu kaidah itu ada dua, kaidah usuliyah dan kaidah farsul huruf. Kaidah usuliyah itu yang sebagaimana kita pelajari mulai dari mim jamak sampai kemarin sampai lamnya hal dan bal itu namanya kaidah usuliyah. Kalau kaidah farsul huruf, kaidah yang tidak ada pada kaidah usul, itu namanya farsul huruf atau pengecualian-pengecualian yang tidak dibahas dalam kaidah-kaidahnya. Jadi kita dahulukan mat muttasilnya terlebih dahulu ya. Kalau yang kemarin yang misalkan ada dua pembahasan di lafaz jaa atau syaa, itu yang kemarin kita dahulukan yang mana? Mat muttasil dulu. Ya, itu mat muttasil terlebih dahulu karena yang nantinya kita selesaikan mat muttasil yang tawasud semuanya dulu, baru nanti kita tul. Begitu ya. Karena nanti kalau misalkan kita dahulukan yang bab fathah imalat taklilnya, nanti ada bacaan mat muttasil yang sudah tul. Begitu. Seperti nanti waris. Contohnya misalkan waris nanti. Jadi kalau ada lafaz jaa, syaa, kita dahulukan yang mat muttasil, baru al-alifu fi fi'lil madi ats-tsulasi. Nah, model-model yang seperti itu hanya bisa diketahui ketika kita praktik dalam ayat. Nah, bagaimana nih kalau misalkan ada perkumpulan seperti ini? Kalau teori-teori terus mungkin paham iya, tapi ketika diaplikasikan dalam ayat, biasanya bingungnya di situ tuh, gitu ya. Kayak misalkan contoh pembahasan yang surah apa ya, yang sebelum ini, surah At-Taubah kalau nggak salah. Belum kita praktikkan sih, yang pembahasan surah At-Taubah 124, coba dibuka. Itu belum kita bahas juga. Itu ada pembahasan idgham kabir nggak di situ? Coba Kak Iha tanya sama teman-teman. Yang mengerjakan ayat itu nggak apa-apa. Atau mungkin teman-teman yang lain yang nggak mengerjakan ayat itu bisa untuk bantu menjawab. Pada lafaz ayyukum zadat hadhihi imana. Ada pembahasan idgham kabir nggak? Itu Kemarin zadat Anissa apa ya yang tanya sama Kak Iya? Iya, Anissa. Iya, Anissa ya? Ya, Kak. Ya. Nah, di situ kemarin awalnya Kak Iha sepertinya nggak ada gitu. Karena memang apa namanya kalau dalam ilmu qiraat itu kita tertuju pada sebuah teori gitu kan. Teori ketika teori di sini nggak ada, berarti mungkin nggak ada. Nah, ternyata ketika Kak Iha baca-baca lagi syarahnya dan sebagainya, itu nggak diberlakukan, maksudnya masih tetap berlaku meskipun dalam dua kata seperti itu dan sebelum huruf hak pertama dan hak kedua itu berupa huruf mati. Nah, itu masih diberlakukan adanya bacaan idgham kabir. Meskipun ketika bacaannya atau ketika dibaca itu susah. Misalkan ya ketika asusi ketika membaca lafaz zadat hadhihi imana wa idza ma qasr ya wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadat hadhihi imana. Idgham kabirnya seperti itu. Bacaan huruf yang pertama dileburkan ke huruf yang kedua, oleh karenanya zadat hadhihi langsung dibacanya seperti huruf langsung hadhihinya. Meskipun huruf pertama masih ada seperti kayak mau dikeluarkan, tapi yang keluar huruf yang kedua, zadat hadhihi. Itu ya. Jadi memang ilmu qiraat itu harus teliti. Pertama itu ya. Harus banyak tatbik atau harus banyak ayat-ayat yang dipraktikkan. Setiap kalian menemukan ayat dalam satu tatbik, pasti mempunyai teori baru atau kebingungan baru. Itu pasti. Kak, ini gimana ya kalau kumpul begini dan begini? Atau misalkan mim jamak bertemu mat munfasil, contohnya. Misalkan mim jamak yang setelahnya hamzah qatha. Nah, itu bisa dijawab ketika praktik. Kalau nggak praktik, ya nggak bisa-bisa. Nah, mungkin penyakitnya lagi. Kayak misalkan Konita tadi, ngelihat thoriqatul jamak banyak perbedaan, jadinya pusing. Gitu kan, kita baca dulu aja, nanti ketika ada permasalahan, ini di sini, ya udah berarti kita berubah. Waras nakal berarti waras itu memang nakal gitu. Jangan ini banyak perbedaan, ada 6-7, bagaimana ini cara bacanya. Kita baca ayatnya dulu aja gitu. Itu salah satu trik biar membaca ilmu qiraat itu, membaca ayat dalam ilmu qiraat nggak sebuah
menjadi sebuah ketakutan tersendiri. Kayaknya Konita bingung gitu tadi pas pada waktu banyak perbedaan. Padahal biasa aja ya Konita ya, ketika udah dibaca biasa aja. Itu sih lebih tepatnya. Jadi memang harus banyak-banyak praktik. Ada yang ditanyakan lagi? Oh, yang menyampaikan salam dari Ibu tadi, Ibu lagi ada apa triot atau triot ya TC, ada TC STQ. Jadi Ibu belum bisa masuk dari jam pertama tadi. Kemungkinan mungkin juga Senin depan mungkin belum bisa masuk kalau misalkan Ibu lagi ada jadwal lombanya ya, di Papua atau di mana gitu. Kalau misalkan nggak lagi ada jadwal di hari Seninnya berarti nanti bisa masuk. Kalau ada berarti kemungkinan Ibu nggak masuk untuk Senin depan. Ada yang ditanyakan? Nggak apa-apa, permasalahan apapun. Tadi yang zadat hu itu warosh, Kak, yang baca dileburkan ke H yang kedua. Pembahasan idgham kabir siapa yang membaca dengan idgham? Idgham kabir. Asusi, Kak. Asusi. Hanya Asusi ya. Hanya Asusi yang membaca dengan idgham kabir. Selain dari Asusi membaca dengan izhar. Berarti aku salah dengar tadi. Bukan warosh tadi, Asusi. Ada yang ditanyakan? Kak mau nanya, Kak. Silakan. Masih suka bingung sama farshul huruf tuh yang mana-mana aja gitu. Jadi setiap ayat tuh kan kadang suka, kalau kemarin nggak dikasih tahu ada farshul huruf, nggak tahu gitu kalau ada farshul huruf. Gitu ya. Jadi nggak semua ayat ada, itu ya pastinya itu nggak semua ayat ada. Tapi belum tentu juga, misalkan ayat ini nggak ada belum tentu. Jadi kemungkinan ada, kemungkinan tidak ya dari setiap ayatnya. Nah untuk mengetahui, kemarin Kak Iha kan sudah share buku ke teman-teman itu ya, buku Membaul, buku apa? Takribul Ma'ani. Buku Takribul Ma'ani di situ juga ada pembahasan farshul huruf. Mungkin untuk memudahkan teman-teman ya dalam mencari ayat ini di surah ini ada nggak farshul hurufnya? Kalau memang nggak ada ya berarti nggak ada. Karena ada juga yang memang nggak ada farshul hurufnya. Gitu. Ada juga yang misalkan kalau dalam surah An-Nisa yang tadi kita bahas ada farshul hurufnya 1 pada lafadz al-anbiya di situ. Atau mungkin teman-teman punya kitab Al-Qiraatus Sab' yang Qur'annya langsung juga bisa itu. Kayaknya An-Nisa itu punya ya yang Qur'annya langsung. Itu di situ juga ada ada kayak di sampingnya ada bacaan yang berbeda atau bacaan farshul hurufnya itu juga disebutkan. Gitu. Kayak contohnya misalkan ya yang lafadz yang surah An-Nisa tadi. Surah An-Nisa ayat 155 yang di Al-Qur'an riwayatnya atau Al-Qur'an qiraat sab'nya itu ada tulisannya begini. 155. Lafadz al-anbiya'a nafi' bil hamzi wal baqun bil ya. Nah, itu bagian dari farshul huruf. Wali warshin an-naql, wali hamzah as-sakat bi khalaf an khalat. Itu pembahasan as-sakinul mausul atau lam ta'rif. Sudah kita bahas di kaidah usul. Yang berarti berbeda dari kaidah usul hanya di al-anbiya-nya saja. Nah, itu untuk memudahkan mencari. Kalau misalkan nggak mau repot, ya kalau misalkan teman-temannya sudah ketemu, apa ini farshul hurufnya di ayat ini gitu aja lah kalau misalkan nggak mau repot. Kalau mau repot berarti ya buka di kitab-kitabnya gitu. Ada aplikasinya, Kak, sekarang udah memudahkan. Ada aplikasi apa aja? Itu Al-Bahis Al-Qur'ani aplikasinya. Tadi udah aku bagi sih pas sebelum Kakak masuk. Oh gitu. Al-Bahis apa kitabnya? Al-Bahis Al-Qur'ani. Itu membahas tentang ilmu qiraat. Ada qiraat. Udah di-share di grup belum? Coba Kak Iha mau lihat juga. Oke, aku share ya, Kak, biar bisa lihat. Belum masuk Jel ya? Karangan siapa Jel? Belum, Kak, belum. Ini lagi loading. Karangan. Berarti itu Kak Iha baru pertama kali tahu kan kitab itu nggak apa-apa buat referensi baru. Soalnya aku itu sama ini kalau kitab nyari ulumul Quran apa ada ilmu qiraatnya juga bagaimana? ada tafsir, ada ulumul Quran, ada qiraat. Oh, ada ilmu qiraat juga berarti ya. Coba itu linknya tuh aku kirim di grup linknya. Bisa dibuka nggak? Itu di Play Store. Oh, harus install dulu berarti ya? Iya, aku biasa di situ soalnya kan
aku di luar negeri nggak bawa kitabnya ya berat, jadi pakai itu aja selama nyari fathul huruf gitu. Coba kita praktikan ya yang aplikasi dari Jelita. Coba Kak Ihan install dulu. Atau aku bisa share screen Kak di HP? Boleh, silakan. Oke. Kalau misalkan ada yang mempermudah kan nggak apa-apa. Itu namanya berbagi ilmu. Oke, sebentar. Ini sebentar. Nih ya Kak. Nih Kak. Aplikasinya. Aku down. Misalkan kita cari Anissa ya tadi. Ayat 155. Berarti itu kita aplikasinya yang kolom masahif ya. Iya, Karena itu kan ada kolom masahif. tafsir, ada kolom ulum. Itu dijelaskan dulu Jelita karena nggak semuanya tahu. Iya Kak, jadi ini ada kolom, ini apa ya Kak namanya? Ini tafsir, ini ulumul Quran. Aku nggak pernah pakai sih kalau yang tafsir ulumul Quran. Aku selalu makainya ini ya masahif. Kan khusus qiraat ya. Ya. Terus kemudian aku buka buat fathul huruf, aku cari di sini qiraat asyar minasyatibiyah. Nah, di sini. Langsung itu. Kan Tapi itu Jel, mungkin bisa di apa? Nggak apa-apa, ada beberapa yang sama. Cuma kita makainya qiraat sabah. Ya di sini kalau ini kan qiraat asyar. Apa iya. ada beberapa yang sama juga, tapi ada mungkin yang biasanya nggak ada di qiraat asyar. Ada yang nggak ada di qiraat sabah, nanti ada di qiraat asyar karena kan ada 2 tambahan imam. Tapi nggak apa-apa, ada yang sama juga. Imam. Seperti ini kan aku di sini. Iya, al-anbiya. Jadi aku bisa di sini aja sih. Kalau nyari fathul huruf. Gitu. Ini bawahnya baru perawi-perawinya. Atau mungkin itu ada al-qiraatus sabah, ada nggak? Nggak ada. Ini qiraat apa nih? Arba asyar. Ya, Kak? Bawahnya. Ada lagi nanti. Qiraat 14 kan ada lagi. 7 aja kita ada qiraat paham ya, apalagi yang mau 10 dan 14. Iya, ini qiraat sabahnya nggak ada ya, sayang. Dia qiraat asyar sama qiraat arba'ah. Udah sih itu doang. Aku biasa pakai itu. Sebenarnya hampir sama kayak yang qiraat sabah. Buktinya yang tadi Al-Qur'an yang di-share siapa? Jeli itu sama juga yang punya Kak Iha yang qiraat sabah sama Al-Anbiya. Aku pakainya yang kalau Quran kitabnya juga itu sama. Pakainya. Ya kalau misalkan nggak memungkinkan punya kitab, sekarang sudah canggih. Misalkan download kitab-kitabnya juga kan bisa via PDF. Nggak perlu misalkan teman-teman ada gangguan dari segi finansial dan sebagainya. Sekarang kitab sudah sangat mudah untuk diperoleh. PDF juga bisa, kemudian Play Store juga bisa gitu. Cukup dari teman-teman? Atau ada yang ditanyakan lagi? Kalau tanya lagi silakan. Nggak ada. Konita mau tanya, silakan Konita. Konita nyari-nyari aja Konita. Enggak, aku lagi kurang fokus semester ini Kak, jadi maksudnya apa? Mau nanya juga ngawang gitu Kak. Ngawangnya di bab apa? Mungkin bisa kita diskusikan bersama. Kalau dari bab mim jamak yang awal, ya kita ulang semester aja kalau gitu. Masya Allah. Ya kan Kak? Apa yang masih harus dihitung lagi sih Kak. Ntar sih Kak mau baca-baca ulang lagi. Baca ulang kemudian praktikan ke dalam ayat. Itu biar langsung nyantol gitu kalau dalam bahasa Jawanya. Tapi sebelumnya, mungkin yang pertemuan kali ini kita nggak materi terlebih dahulu ya. Karena ada beberapa kendala. Laptop Kak Iha juga kurang apa ya ini. Dari tadi error terus, dari jam pertama sama kedua. Mungkin kita minggu depan aja materinya. Makanya kita tadi review dari awal sampai akhir. Kemudian kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, monggo gitu kan. Soalnya baru kelas ini yang belum mau review. Kelas lain sudah review terus loh ya. Berarti kan kelas ini mau menerima materi-materi baru begitu. Tapi nggak tahu langsung masuk ke dalam memori atau langsung keluar pas ini selesai kuliah ya. Nggak tahu itu Kak ya. Semoga langsung menempel sampai akhir nanti. UAS. Apa? Mungkin dari teman-teman yang belum difahami dari pembahasan-pembahasan kemarin. Nggak apa-apa, kita review ulang.
Kak Iha juga pernah kuliah, Kak Iha juga pernah menerima materi ilmu qiraat yang mungkin baru buat Kak Iha gitu kan. Setiap minggu dikasih materi baru dan setiap minggunya juga pembahasannya baru, dikasih PR terus juga dulunya. Ya pusing biasanya memang ada pusing. Kok semakin hari semakin rumit ya ilmu qiraat ini ya gitu. Kok semakin hari kok saya semakin nggak mudeng-mudeng gitu kalau bahasa Jawanya tuh ya. Ini gimana? Ya udah makanya kita review untuk mengingatkan kembali materi-materi yang kemarin. Gitu. Silahkan biar kita diskusikan bareng-bareng. Atau mau mungkin berbagi pengalaman ketika mengerjakan ilmu qiraat atau apa, silahkan, nggak apa-apa. Kakak paling mau nanya tentang menghafal cara menghafalnya gimana sih Kak sebenarnya? Kayak pengen banget dari semester lalu tuh mulai nyicil ngafal. Tapi apa hafal apa ini? Ya hukum-hukumnya dan segala macamnya itu loh Kak yang diperlukan untuk bisa sampai di luar kepala gitu Kak. Gak hafal sih sebenarnya. Kak Iha pun gak hafal. Cuma sering ngerjain aja. Ketika sering ngerjain, sering dibuka. Akhirnya ya apa? Akhirnya terpaten tersendiri gitu. Misalkan nih, hukum mim jamak khususnya, hukum mim jamak. Mim jamak itu kan yang biasanya sering kita pakai, mim jamak yang setelahnya berupa hamzah kotok, dan mim jamak yang setelahnya berupa huruf yang berharokat. Ya setidaknya hafal 2 itu nggak apa-apa, meskipun nanti ada pembahasan seperti waqad slihimul itu kan, yang berbeda dari kaidah hamzah kotok ataupun kaidah qabla mutaharrik. Nah, ketika mengerjakan ayat, ketika menemukan permasalahan mim jamak, ya dibaca dan ditulis. Nah, itu kan kuncinya kalau ilmu kan dibaca dan ditulis, sering ditulis. Itu nanti nempel sendiri gitu kan. Kolun sukun bisi. Kalau qabla mutaharrik berarti kolun sukun sila, Ibnu Katsir sila, al-bakun bisukun. Kemudian kalau yang qabla hamzatil qat'i, kolun ada 3 wajah, sukun, silam al-qasar, silam al-tawasud, kemudian warash, silam atul, Ibnu Katsir, silam al-qasar, al-bakun bisukun. Kemudian ada tambahan kholaf, tahqiq sama sakit. Jadi karena memang sering ditulis, sering mengerjakan ayat, makanya ya nempel dengan sendirinya. Kak Iha nggak ngafal sih. Tapi kalau bait syatibiyah, Kak Iha mencoba untuk ngafal biar memudahkan gitu. Kalau dulu pas Kak Iha belajar sama Bu Romlah, seperti yang di kelas gini, disuruh ngafal, tapi Kak Iha dulu nggak ngafal juga. Ya hanya sepintas di kelas gitu aja, nanti keluar juga hilang, seperti itu. Tapi semakin ke sini memang pengennya ngafal gitu, jadinya harus hafal gitu. Setidaknya ketika misalkan ditanya, nadom bait syatibiyahnya yang dalnya apa? Bisa dengan bangga gitu ya, bukan dengan bangga, maksudnya kita tuh bisa na'am iltamasyat zainabun shola dalluha begitu. Nah itu salah satu apa ya, pemaksaan diri untuk menghafal bait syatibiyah itu. Kemudian kalau misalkan teman-teman jarang mengerjakan ayat, ya pemaksaan diri juga untuk menghafal kaidah-kaidah atau rumus-rumus yang dipelajari. Memang semuanya itu kan bermacam-macam, rumus-rumusnya bermacam-macam. Tapi yang memang sering kita pakai ya itu aja sebenarnya. Mim jamak ya mim jamak qabla hamzatil qat'i sama mutaharrik. Mat juga mat badal sudah warash 3 wajah. Kemudian selainnya itu berarti baca qasar. Mutasil juga, munfasil juga. Itu sama saja sebenarnya gitu. Hanya kebiasaan aja Konita. Sampai sekarang Kak Iha juga masih nulis di buku gitu kan, perihal PR-PR-nya. Jadi memudahkan hafalan tuh seperti itu, ditulis terus, dijadiin satu bukunya dari awal PR sampai sekarang, jadiin satu supaya apa? Supaya ketika Kak Iha butuh langsung ada, dan ketika misalkan Kak Iha butuh pembahasan hamzah fi fa'il kalimah, Kak Iha lupa. Nah, di bukunya Kak Iha pasti ada hamzah fi fa'il kalimah karena sudah pernah dipelajari sebelumnya, sudah pernah ditulis sebelumnya gitu. Jadi kalaupun misalkan lagi nggak bawa buku ilmu qiraat 1 atau 2, bawa buku catatan aja, sudah ada pembahasannya dari awal sampai akhir karena memang ditulis semuanya dari awal. Gitu. Ya kuncinya apa ya? Kiat-kiatnya sering latihan dan sering nulis pembahasan dari yang kita kerjakan itu aja sih mungkin. Gitu. Kalau dibilang hafal sampai sekarang nggak hafal Konita. Kalau perihal hamzah, misalkan hamzah mufrad fa'il kalimah, itu kan warash dan asusi. Itu kaidah umum atau kaidah asalnya gitu kan. Selain itu kan mungkin ada berbagai mustafnayat atau pengecualian. Nah itu Kak Iha juga butuh untuk buka ulang.
Paling kaidah-kaidah umumnya yang memang secara global dipakai itu baru kaidah hafal. Gitu, wanita. Gitu ya. Jangan putus asa untuk pelajaran ilmu qiraat. Nggak susah kok. Nggak susah. Buktinya Jelita tuh nggak susah kan, sekarang malah suka ilmu qiraat. Dulu kayaknya nggak seberapa. Ya, aku alhamdulillah dulu pernah belajar sebenarnya di pondok. Jadi kayak nge-review terus, pernah nge-review belajar terus. ya. Iya. Iya gitu. Jadi ya sering-sering buka aja lah. Nah, itu fungsinya ilmu qiraat. Ketika ada setiap pertemuan, ada PR. Nah, itu biar menstimulus pikiran teman-teman lah. Biar dibuka lagi, dibuka lagi. Dan ilmu qiraat 1 juga nggak ditinggalkan begitu saja, karena itu masih berkesinambungan sampai nanti teman-teman belajar sama Pak Fatoni. Nanti kan semester 6, ini kan semester 5. Semester 6 nanti teman-teman belajarnya sama Pak Fatoni. Bukunya sudah beda lagi, pembahasannya sudah nambah lagi. Tapi meskipun pembahasan nambah, pembahasan yang kemarin-kemarin perihal ilmu qiraat ya itu aja sebenarnya. Kalau teman-teman menguasai pembahasan yang kemarin akan dibawa ke pembahasan Pak Fatoni yang di semester 6 nanti masih nyambung. Tapi kalau misalkan masih setengah-setengah, ya nanti ke pembahasan Pak Fatoni ya semakin sulit juga gitu kan. Kalau bisa dibilang tuh teman-teman sekarang tuh untuk mempersiapkan nanti ke mata kuliahnya Pak Fatoni gitu. Kalau nanti Pak Fatoni lebih detail lagi dan harus tahu halamannya, baris keberapa, ayatnya keberapa gitu Pak Fatoni nanti. Misalkan ya di bukunya Bapak, pembahasan mim jamak misalkan. Itu halaman berapa, baris keberapa, poin keberapa begitu. Itu harus hafal. Ya begitu. Namanya karena ilmunya tuh ilmu paten, nggak bisa dicoba-coba dan nggak bisa ada-adain lagi gitu, karena memang ilmunya sudah ilmu paten dari awal sampai akhir itu begini ilmu qiraat. Jadinya memang harus dipaksakan untuk dihafal dan ditulis dengan sendirinya. Gitu. Malah jadi ceramah ini. Nggak ada yang tanya, kalau nggak ada Kak Iha cukupkan aja. Satu lagi deh aku mau nanya nih, Kak. Ya, Jelita dulu apa Miftah dulu silakan. Jelita dulu, Kak. Silakan. Ini Kak, pembahasan yang Aang Dartahum Kak. Aku lupa cara bacanya. Kan ada tasbih. Aang Dartahum itu pembahasannya hamzah apa itu? 2 hamzah kan Kak? 2 hamzah dalam satu kalimat apa dalam dalam 2 kalimat? 1 kalimat kan Kak? 1 kalimat. Di situ di pembahasan hamzah 2 kalimat di buku merah halaman berapa? Jelita, coba. Buku saya itu. Sebentar Kak, sebentar. Buku 1, buku 2 harus ketika belajar ilmu qiraat harus selalu di samping ya. Jadi kalau ada permasalahan langsung dibuka. Selalu, Kak. Nggak apa-apa, yang lain sembari buka pembahasan Aang Dartahum. Ini Kak, kita kan materinya itu nggak terlalu sesuai silabus kayaknya ya Kak ya. Kayak misalnya kalau misalnya Ibu mau lanjut materi lanjut, kalau misalnya review gitu ya Kak ya. Kira-kira gitu ya Kak. Oh ya. Nah, itu boleh nggak misalnya minggu ini misalnya kita review kayak gini ya Kak. Jadi dikasih tahu seminggu atau beberapa hari sebelumnya biar kita tuh bisa apa ya? Nge-review bisa mempersiapkan gitu, pertanyaan-pertanyaan kritis gitu ya. Iya, soalnya itu tuh ada yang mau ditanyain, cuman karena nggak tahu nih, belum dibuka lagi gitu kayak si Konita tadi, kayak Konita, jadi nggak tahu mau nge-review apa gitu Kak. Oh gitu. Kira-kira. Sebenarnya review materi itu, gini. Kalau mata kuliah mungkin selain ilmu qiraat itu kan memang sesuai silabi ya. Misalkan pembahasan yang pertama, misalkan pembahasan ulumul Quran, pembahasan yang pertama pengertian takwil dan tafsir dan sebagainya sampai nanti terakhir baru nanti ada UTS, baru nanti ada UAS gitu. Paling yang tidak sesuai antara UAS dan UTS gitu aja kan ya. Yang tidak sesuai dengan silabi tergantung dosennya masing-masing. Itu untuk mata kuliah selain dari ilmu qiraat. Nah, karena ilmu qiraat contohnya begini, ilmu qiraat di semester ini kita itu materi paling cuma 7 kali pertemuan atau 8 kali pertemuan.
yang materi, yang isinya materi. Selebihnya itu sebenarnya pendalaman materi atau review-review atau mungkin teman-teman para praktik-praktik ayat dan sebagainya. Ya mungkin mungkin nggak enaknya karena nggak dikasih tahu sebelumnya kali ya. Oh, minggu ini kita review gitu. Mungkin itu kali ya. Boleh jadi masukan untuk minggu-minggu depan atau misalkan kita review kembali gitu. Atau misalkan kita hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya gitu. Apa? Atau sehari 2 hari sebelumnya gitu. Atau mungkin kalau Miftah menemukan sesuatu yang baru ditulis dulu nanti ditanyakan, dibuka catatannya. Oh, ternyata saya kemarin pengen nanya ini Kak gitu. Nggak apa-apa. Itu juga sih. Yang gitu Kak, biar ya. Suka ya gitu karena nurut aja gitu kan, jadi ya. Iya. Makasih Miftah, nanti bisa untuk minggu depan kalau misalkan mau review nanti dikabarin lagi. Karena pembahasan cuma tinggal 4 atau 5 gitu. Sedangkan waktunya masih banyak. Berarti kalau untuk UTS ini kita sampai pembahasannya cuma 4 materi ya kira-kira ya Kak? UTS-nya nanti sistemnya itu ya. Kalau Bu Romla itu UTS-nya sebenarnya nilai keseharian adalah itu bagian dari UTS. Misalkan ada diskusi seperti ini atau ada yang baca atau tugas yang biasanya kita buat PR itu bisa menjadi nilai UTS. Ya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba nilai UTS-nya masih kurang dengan nilai rata-rata biasanya yang dikumpulkan teman-teman, baru nanti kita adakan UTS, tapi UTS atau UAS-nya pun nanti kita ambil di waktu yang terakhir. Nanti biasanya. Sisa waktu yang bagian akhir tuh setelah materi semuanya selesai, baru nanti kalau misalkan nilainya memang sudah cukup, berarti kita nggak usah UTS, tapi kalau memang nilainya belum, baru nanti kita melaksanakan UTS. Begitu, Miftah ya. Berarti kita kelarin materinya dulu semua ya Kak? Kita kelarin materinya terlebih dahulu semuanya. Kalau misalkan sesuai dengan kampus atau sesuai dengan jadwal biasanya, minggu UTS itu minggu ke-6 ya, apa minggu ke-7 gitu kan UTS. Jadi kita materi terlebih dahulu semuanya, nanti kalau misalkan udah selesai, biar sempurna gitu. UTS-nya pun biar mendekati UAS-nya itu sempurna. Ya. Coba, tadi yang Jelita, yang Aang Dartahum, gimana? Di buku merah halaman 111. Itu kan ada yang baca dengan tashil ma'idkhol, qaulun Abu Amr. Terus ada yang baca tashil tanpa idkhol, ada idkhol. Itu yang baca ada Warosh, ada Ibnu Katsir. Tapi kalau Warosh ada 2 bacaan ya. Ada tashil tanpa idkhol, ada ibdal dengan 6 harokat. Terus ada tahqiq ma'idkhol, itu yang baca Hisham. Hisham juga ada 2, ada tahqiq ma'idkhol, ada tahqiq tanpa idkhol. Terus yang terakhir ada tahqiq tanpa idkhol. Nah, itu yang aku mau tanya cara bacanya. Cara bacanya aku lupa Kak, kan ke tafsir. Berarti yang ditanyakan tanya bacanya ya. Coba kalau dari yang pertama, qaulun wa Abu Amr, yaitu kan tashilul hamzati tsaniyati ma'al idkhol. Tashil hamzah yang kedua ma'al idkhol itu sama dengan bacaan panjang atau ditambah bacaan panjang. Ya, berarti untuk idkhol atau enggaknya itu berlaku untuk hamzah yang pertama. Untuk hamzah pertama idkhol ya, Kak? Ya, hamzah pertama idkhol atau hamzah pertama ditambah huruf matnya, begitu kalau misalkan teman-teman memudahkan idkhol atau adamil idkhol. Kemudian hamzah yang kedua itu dibaca dengan tashil. Jadi ketika membacanya adzartahum, A-nya panjang yang pertama, yang kedua hamzahnya dibaca dengan tashil. Adzartahum. Itu ya. Jadi pas kalau tashil ma idkhol itu yang idkhol itu dari hamzah pertamanya. Idkhol itu hamzah pertama. Sebenarnya kalau nggak disebutkan di situ kan sudah ada alif ya di samping hamzah. Iya sih. Itu menunjukkan huruf mat atau menunjukkan ma'al idkhol. Ya. Kemudian kalau yang Warosh ada 2 wajah. Yang pertama, tashilul hamzati tsaniyah bi'adamil idkhol. Berarti hamzah yang pertama nggak ada bacaan panjang. Hamzah yang kedua dibaca dengan tashil. Adzartahum. Hamzah pertama dibaca dengan bi'adamil idkhol. Hamzah kedua dibaca dengan tashil. Itu untuk Warosh yang wajah pertama.
Waras yang wajah kedua, ibdalul hamzati tsaniyati alifan ma'al maddi bisitti harakatin. Anzartahum. Itu kan. Ibdal itu apa? Mengganti hamzah yang kedua itu dengan alif beserta panjang 6 harokat. Berarti kan tadi kan aslinya hamzahnya nggak panjang dua-duanya. Ini hamzah yang kedua diganti alif. Otomatis akan membacanya panjang A. Nah, panjangnya berapa? Panjangnya 6 harokat. Anzartahum. Itu untuk waras yang wajah kedua. Kemudian Ibnu Katsir, tashilul hamzati tsaniyah bi'adamil idkhal sama dengan waras yang wajah pertama. Kemudian Hisham ada 2 wajah. Tahqiqul hamzati tsaniyah ma'al idkhal. Tahqiq itu seperti kita bacaan biasa atau kebalikan dari tashil. Ketika tashil dibaca menyerupai ha, kalau tahqiq seperti biasa a. Kalau ma'al idkhal berarti hamzah yang pertama panjang. Anzartahum. Jadi tashil itu menyerupai ha Kak tadi. Menyerupai huruf apa? Huruf ha, menyerupai huruf ha itu loh, ha, tapi samar, ha samar. Ha samar apa Kak? Menyerupai samar, hanya huruf ha samar saja. Kemudian yang Hisham yang kedua, tashilul hamzati tsaniyah ma'al idkhal. Hamzah yang kedua dibaca dengan tashil, hamzah yang pertama ma'al idkhal. Ini sama dengan Qalun dan Abu Amr yang pertama. Al-Baqun, tahqiq hamzah dan bi'adamil idkhal. Termasuk bacaan kita. Tahqiq hamzahnya dua-duanya, kemudian tidak ada bacaan panjang. A'adzartahum. Nah, itu bacaan kita. Tadi yang Hisham contohnya gimana Kak? Yang tahqiq ma'idkhal. A'adzartahum. A-nya yang pertama dibaca panjang. A'adzartahum. Terus A yang keduanya jelas ya gitu. A'adzar. Oh iya, paham Kak. Oke, terima kasih Kak Iha. Sama-sama. Pernah ada yang nanya tuh tapi aku lupa cara baca gimana ya. Iya, soalnya ada idkhal atau enggak itu biasanya anak-anak lupa di situ. Idkhal itu seperti panjang atau ada tambahan alif di samping hamzahnya. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau enggak ada kita langsung bahas PR. Cukup? Kak. Ya, silakan Anissa. Kak Iha. Mau bertanya. Ya, silakan. Kalau kan di situ ada yang di surah At-Taubah ayat 124. Pada surah At-Taubah ayat 124 itu kan ada zadathu ya Kak. Zadathu. Nah, itu ada hukumnya Kak yang fathah imala taklil yang zadanya itu. Ada Anissa. Di situ yang 10 lafaz itu loh, yang Ada ja'a, sya'a, zada itu loh, khoba itu. Iya. Ya, jadi itu ada pembahasan apa ya? Namanya itu al-alifu apa ya? Coba kita buka. Fathah imala taklil bagian ketiga kalau nggak salah tuh. Bagian keempat. Bagian keempat ya. Halaman 41 nih ada zada, ya. 41 ya? Iya. Nah, itu al-alifu fi fi'lil madi ats-tsulats al-mujarrad asyaratu alfadin, khusus 10 lafaz ini ya. Itu ada ja'a, sya'a, zaghadha, khoba, khofa, zada. Nah, itu zada. Zada ikut pembahasan itu. Jadi pada lafaz zadat hadhihi, zada ada alif fi fi'lil madi ats-tsulats al-mujarrad itu. Kemudian hu ada hak kinayah. Kemudian zadat hadhi ada idgham kabir. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Coba kalau untuk PR-nya minggu depan yang surah yang di halaman 128 yang punya teman-teman 128. Ya Kak, Al-Munafiqun ya Kak. Apa 128 ya? 128 ya? Kak. Ya, surah Al-Munafiqun ayat 9. Itu untuk PR-nya minggu depan. Oke. Enggak seberapa banyak permasalahan di situ, hanya sedikit. Itu tatbiknya dari lam majzumah.
pada lafadz yaf'al ketika bertemu dengan dzalika. Masih ingat ya pembahasannya, siapa saja yang membaca, siapa saja yang membaca. Wa ma'jazmihi yaf'al dzalika sallamu. Nah itu, yang membaca hanya sallamu Abul Harith. Selain dari itu membacanya dengan ilhar. Cukup dari Kak Iha? Ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya? Ya Kak, Kita cukupkan. Kak. Semoga ada manfaatnya pertemuan tadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iha. Selamat makan siang. Selamat istirahat. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Oke, end ya Al. Dadah.